Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aniela Kalista Diadema, teman saya Yori Dwi Artiningsih, dan Qoriatul Azifah akan membahas materi tentang pandemi COVID-19 dan dispensasi ibadah. Sebelum memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Qoriatul Azifah. Saya Qoriatul Azifah dengan NIM 932127419. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pandemi COVID-19 dan juga konsep dispensasi dalam ibadah. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok. Pandemi COVID-19 ini bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang menyerang tubuh manusia. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 ini dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020 dengan gejala awal seperti demam, batuk pilek, dan sesak nafas. Pandemi COVID ini menyebabkan dampak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya, aktivitas sosial dilarang, bahkan ditunda sementara waktu. Selain itu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi juga dikurangi dan diatur secara ketat. Dan bahkan beribadah pun juga harus dilakukan di dalam rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep dispensasi dalam ibadah. Dispensasi atau kemudahan dalam menjalankan ibadah di dalam agama Islam disebut dengan rukhsah atau keringanan. Rukhsah secara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Sedangkan menurut terminologi, rukhsah diartikan sebagai hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil berdasarkan adanya uzur. Dispensasi ibadah atau rukhsah diperbolehkan dalam agama Islam karena sesuatu hal. Tidak boleh sembarangan dalam menjalankan keringanan tersebut. Rukhsah juga memiliki syarat yang harus dipenuhi jika ibadah yang dilakukan mendapatkan keringanan. Di antaranya yaitu mukallaf, balik, dan berakal. Pada saat pandemi COVID-19 ini, ibadah yang mengumpulkan banyak massa akan membahayakan umat dan mengharuskan untuk menetap di dalam rumah. Namun dengan demikian, ibadah tetap harus dijalankan meskipun dilakukan di rumah. Ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 249, Allah telah berfirman mengenai wabah penyakit yang menimpa suatu negeri yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu walladina amanu ma'ahu qala la taqtalana al-yawma bijaluta wujudihi qala alladina yadunnu annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali bagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata,
Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya ada Quran Surat Hud ayat 64-65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adabun qarib. Faqruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'du ghairu ma'dud. Shadaqallahul 'adzim, yang artinya, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebaik mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, dan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Selanjutnya ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Sa'id. Selanjutnya ada teori usul dan kaidah fikih. Kaidah fikih memberikan peranan yang cukup penting dalam mengembangkan hukum Islam. Rizky Ibrahim di dalam bukunya Al-Qawaid Al-Faqihah setidaknya memberikan 3 urgensi kaidah fikih. Yang pertama, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum. Yang kedua, kaidah fikih dapat dijadikan media atau alat untuk menafsirkan nas-nas dalam rangka penetapan hukum. Yang ketiga, kaidah fikih merupakan suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah yang serupa. Berdasarkan Al-Quran, hadis, kaidah fikih Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan poin-poin dari fatwa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sebagai orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpaparnya penyakit. Yang kedua, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasikan diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Yang ketiga, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa. Yang keempat, pemerintah menjanjikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan, dan umat Islam wajib menaatinya. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang pandangan ulama terhadap dispensasi ibadah pada saat pandemi COVID-19. Ibadah-ibadah yang sangat dipengaruhi hukumnya dengan virus COVID-19 ini yaitu yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat fardu dan wajib dilakukan secara berjamaah. Namun, sholat ini pun tidak akan menjadi wajib ketika uzur yang dibolehkan menurut syarat terjadinya seperti adanya virus. Jangankan adanya virus, hujan besar dan kondisi dalam bahaya pun kewajiban sholat Jumat menjadi gugur. Selanjutnya yaitu sholat tarawih dan idul fitri. Berbeda dengan sholat Jumat, sholat tarawih dan idul fitri sepakat ulama adalah hukumnya sunnah. Karena itu, tidak sholat tarawih atau tidak sholat idul fitri atau anjuran untuk tidak sholat ini tidak banyak argumen untuk menolaknya, karena hukum sholat dari kedua sholat ini adalah sunnah. Selanjutnya, ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI saat terjadinya pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu haram sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Hukum haram ini bagi seorang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus corona sebab ia berpotensi menularkan kepada orang lain dan itu membahayakan buat masyarakat jamaah masjid. Yang kedua, hukumnya makruh. Bahkan bisa saja menjadi haram apabila sholat berjamaah di masjid bagi daerah yang bertempat tinggal di zona merah, yaitu zona yang sekitarnya sudah ada pasien yang terkena virus corona.
Yang terakhir yaitu hukumnya mubah, sholat di masjid secara berjamaah bagi daerah yang bertempat tinggal di zona kuning. Sedangkan pandangan ulama Indonesia terhadap dispensasi ibadah saat pandemi COVID-19 yang pertama yaitu ulama mayoritas berpendapat harus mengikuti fatwa MUI untuk tidak sholat berjamaah di masjid selama COVID-19. Seperti ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan para habaib sepakat untuk ibadah di rumah selama musibah corona, bahkan menjadi haram ketika tidak mengikuti fatwa seperti ini. Yang kedua, masyarakat semi loyal juga memiliki dasar dari para ulama Indonesia. Masyarakat semi loyal ini melihat sisi lain dari anjuran untuk sholat di rumah. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.